Suamiku pewaris utama. Bab 109. Memandang rendah. Tapi dia tidak tahu, kalau kita mempunyai 1000 orang-orang kuat, yang tersebar di sepanjang jalan lintas es, sampai ke pelabuhan penyeberangan. Jika ekspedisi pengiriman semen-semen itu tidak mengantongi surat jalan dari kita, maka saat itu juga, tim kita akan turun tangan, dan menahan semua barang kiriman itu. Jawab Risman penuh percaya diri. Bagus. Kalau Jani tahu bahwa aktivitasnya kita pantau, mungkin dia akan menangis darah. Respon Maringgi membanggakan pasukannya yang tidak seberapa itu. Mau mencoba melawan kita, dasar tidak tahu diri, teriaknya lagi. Cepat kau perintahkan orang-orang kita, untuk menyambut kebandelan dari budak semen itu. Jika dia masih nekat menjalin hubungan dengan orang asing tersebut, maka bakar pabriknya, dan culik keluarganya. Aku tidak mau aksi kita dihalangi, gara-gara kehadiran orang lain. Aku sudah terlalu nyaman mendapatkan asupan gizi tinggi dari budak semen itu, juga dari usaha-usaha lainnya. Jika mereka tidak lagi membayar upeti pada kita, maka usaha kita akan bangkrut dan gulung tikar. Jadi cepat kau beri informasi, dan temukan siapa orang yang akan masuk ke dalam bisnis semen itu. Perintahkan pada mereka, untuk menghabisi siapa saja yang mencoba menghalangi usaha kita. Ucap Maringgi penuh nada kemarahan. Baik Datuk. Jawab Risman patuh, kemudian bergegas meninggalkan tempat itu untuk menemui teman-temannya di luar. Sepeninggal Risman, Maringgi yang dipanggil Datuk oleh anak buahnya, tapi bukan oleh masyarakat sekitar melamun diam, dan seperti membayangkan akan hal-hal yang mengerikan bakal terjadi, termasuk pada kehancuran usahanya tersebut. Tak lama kemudian dia tersadar dari lamunannya dan berkata lirih sendiri. Sudah sekian lama aku menjalani usaha broker ini. Awalnya aku hanya menjembatani banyak usaha secara jujur dan apa adanya. Tapi lama-kelamaan aku melihat ada peluang bagus dalam usaha ini, maka aku beralih pada usaha yang berkedok sebagai broker atau pialang itu. Tapi aku sadar usahaku itu sudah melenceng dari aturannya. Sudah terlanjur basah, ya mandi sekali. Ujarnya lirih, kemudian berkata lagi. Tapi entah mengapa akhir-akhir ini, aku seperti mendapat firasat buruk, kalau usahaku akan gulung tikar, dan hancur tidak tersisa. Bahkan nyawaku, juga nyawa anak buahku, akan melayang secara percuma. Aku selalu dihantui oleh mimpi buruk, seperti dikejar-kejar oleh manusia batu, yang berusaha menginjakku dengan kaki besarnya tersebut. Mungkinkah orang tersebut adalah manusia batu, yang sering muncul dalam mimpiku itu? Ini tidak boleh dibiarkan. Aku harus cepat menghubungi Jani, dan memberi peringatan keras padanya, agar dia membatalkan kerjasama yang akan mereka jalin tidak lama lagi. Mumpung masih merupakan rencana, maka apa salahnya dicegah sedini mungkin. Ujarnya pada diri sendiri. Kemudian melamun dan mengenang awal-awal dia datang ke kota P ini. Jamaris, atau yang anak buahnya kenal sebagai Maringgi ini, di masyarakat sekitar nama aslinya tidak begitu dikenal oleh mereka. Orang hanya memanggilnya dengan sebutan Pak Gaek atau Gaek Lapuak, karena sejak datang ke kota itu, belum pernah mereka melihatnya membawa seorang perempuan sekalipun. Ditambah lagi, dulu dia tidak mampu mengadakan acara adat, untuk mendapatkan gelar Datuk itu. Tapi oleh anak buahnya, dia tetap dipanggil Datuk untuk menyanjungnya, tapi dalam hati tetap nyinyir memanggil dengan sebutan Gaek Lapuak tersebut. Tak lama kemudian, dia tersadar dari lamunannya, dan segera mengambil handphonenya, dan memilih nomor kontak milik Jani, kemudian menghubunginya. Halo Pak Gaek, apa yang bisa saya bantu? Tanya orang yang ada di seberang telepon itu dengan nada mengejek. Kurang ajar. Ternyata kau sudah mulai berani melawanku Jani.
Respon Jamaris atau Maringgi itu dengan nada marah. Langsung saja pada intinya. Apa maksud Anda menelepon saya malam-malam begini? Respon Jani kurang senang. Aku memantau percakapanmu dengan orang asing itu, dan mendapati bahwa kau akan membangun kerja sama dalam usaha semen tersebut. Apakah pendengaranku ini tidak salah, Jani? Tanya dan jawab Jamaris apa adanya. Apa yang Anda dengar itu memang tidak salah, dan itu adalah hak kami sebagai pengusaha. Apakah Anda merasa terganggu? Respon Jani enteng. Aku peringatkan. Agar kau segera menghubungi orang itu, dan batalkan bakal kerja sama dengannya. Kalau kau menolak dan tetap bersikukuh melanjutkan kerja sama dengannya, maka dalam 2 hari ini, pabrik semenmu akan ludes terbakar. Hati-hati dalam berbicara, Pak Jamaris. Perkataan Anda ini aku rekam, dan bisa dijadikan bukti, bahwa Anda sedang memeras dan mengancamku. Jawab Jani geram. Padahal sebenarnya dia merasa takut, jika ancaman Maringgi akan menjadi kenyataan. Aku sedang tidak bercanda. Kata-kataku adalah hukum dan aku adalah hukum itu sendiri. Jika kau berani melanggar kesepakatan kita, maka aku pastikan kau dan keluargamu akan habis dalam tempo yang tidak lama. Balas Maringgi dengan ancaman saktinya itu. Sekarang kau lihatlah keluar. Di sekitar rumahmu itu, ada belasan anak buahku, yang siap bergerak dan menerkam mangsanya kapan saja aku perintahkan. Oleh karena itu, cepat hubungi orang asing tersebut, dan katakan padanya, bahwa kau berniat membatalkan bakal kerja sama dengannya. Ucap Maringgi dengan ancaman tegasnya itu. Beri aku waktu 2 hari untuk memikirkannya, karena aku sudah menyampaikan kesepakatan ini pada rekan bisnisku, yang sekarang sedang berada di luar daerah. Jawab Jani cepat, mencoba mengulur waktu, agar Hendy bisa mengirimkan bantuan. Baik. Aku beri kau waktu dalam 2 hari. Setelah itu sesuai janjiku, maka kau akan melihat pabrik semenmu hanya tinggal puing-puing saja. Balas Maringgi dengan nada ancaman. Terima kasih. Respon Jani cepat, karena sudah sangat muak sekali atas perlakuan yang diterimanya selama ini. Klik. Segera dia mematikan sambungan teleponnya dengan Maringgi dengan keras, kemudian tanpa sadar berkata, "Dasar kutu kupret, bisa-bisanya mengancamku ketika aku sedang tersambung dengan tuan itu." Batin Jani dalam hati. Anda jangan khawatir. Malam ini juga aku akan memobilisasi orang-orangku, agar besok pagi atau siang sudah sampai di tempat Anda. Mereka terdiri dari pengawal-pengawalku yang cukup mumpuni dalam urusan apa saja. Untuk sementara, aku hanya bisa mengirim 1.500 orang-orangku saja ke kota Anda. Besok pagi baru akan menyusul sisanya. Ucap Hendy memberi jaminan pada calon rekan kerjanya itu. Terima kasih Tuan. Kepedulian Anda ini akan menjadi kekuatan saya, juga seluruh karyawan saya. Dengan adanya bantuan ini saya yakin bahwa kejahatan yang sudah berurat berakar di sepanjang lintas es itu akan bisa diatasi dengan mudah. Jawab Jani mulai bernafas lega. Keesokan harinya, Hendy benar-benar mengirimkan para pengawalnya untuk pergi ke kota P, bagian barat Pulau Es. Pada malam harinya Hendy memerintahkan pada komandan pasukan yang ada di kota P, kota M, dan kota-kota lainnya di bagian timur dan utara Pulau Es, untuk berangkat ke kota P malam itu juga. Dengan kekuatan sebanyak 1.500 orang, para pengawal itu berangkat dengan menggunakan puluhan bus, dan belasan mobil van, serta minibus milik Birawa Group, dan sama-sama menuju ke kota P. Sementara yang ada di kota Golden City, kota B dan kota-kota lainnya, mereka pergi ke sana juga dengan menggunakan puluhan bahkan ratusan kendaraan, baik besar maupun kecil. Pada mereka semua sudah diberitahu,
bahwa misi mereka dikirim ke sana adalah untuk mengamankan bakal aset Birawa Group, tapi mereka tidak dibekali dengan senjata apapun, karena hal itu dilarang sepanjang perjalanan. Setelah semuanya berangkat, Hendy dan keluarganya, terutama Dragon, juga berangkat ke desa Argomulyo, dengan ditemani oleh Iron, Hans, Leon, dan Bumi serta para pengawal wanita itu. Sedangkan yang dikirim ke kota P untuk mendampingi para pengawal elit dan menengah adalah Burgon. Dalam tim itu juga terdapat belasan komandan elit, setingkat di bawah kekuatan Bumi. Sementara yang tinggal di kota Golden City, hanya para komandan tinggi, seperti Eric dan yang lainnya itu, serta ribuan pengawal, baik menengah maupun elit lainnya, termasuk juga pengawal level prajurit rendah. Di bagian pengawal, selama dalam perjalanan, mereka tidak menemukan kendala dan rintangan yang berarti, kecuali ada gangguan kecil pada kendaraan yang mereka gunakan itu. Tak lama setelah Hendy dan rombongannya lepas landas dari lapangan helipad milik Birawa Group, dari arah kota B, terlihat iring-iringan mobil yang sedang menuju ke kota Golden City dan mereka terlihat oleh Hendy dan rombongannya. Ayah! Draco seperti melihat api kecil berwarna hitam itu ada dalam salah satu mobil-mobil itu, dan dia sedang menuju kota kita. Ucap Dragon tiba-tiba. Apa? Teriak Hendy cukup keras, hingga mengagetkan Tuan Birawa dan Ivory, serta Iron, Hans dan Leon yang berada dalam satu helikopter. Pak, apakah kita batalkan saja keberangkatan ini, dan tunda sampai besok? Tanya Ivory bernada khawatir. Tidak perlu, karena Papa yakin dengan kemampuan orang-orang kita, terutama si Eric dan Anjani itu juga para pengawal wanita lainnya. Selain itu, ada beberapa komandan mantan petinju, 300-an ninja, 300-an samurai, dan 300-an asasin, serta masih banyak lagi para pengawal elit di sana. Papa yakin mereka bisa mengatasi orang tersebut. Jawab Hendy dengan ekspresi tenang. Sementara itu di kota Golden City, persiapan untuk mengantisipasi orang baru masuk ke kota, tengah dilakukan, dengan sangat ketat sekali. Tampak Eric, Anjani dan beberapa komandan elit, sedang memeriksa persiapan pengamanan kota, baik di pintu gerbang masuk, ataupun yang berada di dalam kota. Lapor Komandan. Dari mata-mata yang tersebar di seluruh kota B melaporkan, bahwa ada 7 kendaraan mewah sedang menuju kemari, dan mereka terdiri dari orang-orang kuat, dengan dikomandoi oleh seorang laki-laki misterius. Ucap seorang pengawal melaporkan situasi yang ditemui, pada Eric dan teman-temannya itu. Baik, terima kasih. Laporanmu diterima, dan kembali ke tempat masing-masing. Jawab Eric tegas. Siap Komandan. Jawab mereka patuh. Brum, brum, brum. Bunyi deru mesin-mesin mobil mewah, dan klaksonnya yang memekakkan telinga, terdengar bersahut-sahutan di depan pintu gerbang masuk kota. Berhenti. Dilarang masuk sebelum menjalani pemeriksaan. Ucap seorang komandan penjagaan dengan tegas, pada salah seorang penumpang paling depan, dalam rombongan 7 mobil mewah, yang akan memasuki kota Golden City tersebut. Tolong izinkan kami masuk. Karena kami ingin bertemu dengan pemilik atau pengelola kota ini. Jawab salah seorang penumpang mobil-mobil mewah itu dengan sikap ramah. Maaf. Untuk saat ini, Tuan pemilik kota sedang tidak bisa ditemui, karena yang bersangkutan sangat sibuk sekali. Jawab komandan tersebut tetap dengan sikap tegasnya. Silakan kembali lain waktu, mungkin Tuan kami akan menerima Anda. Jawab komandan itu masih tetap bersikap tegas. Bagaimana kalau dengan yang ini? Ucap seseorang dengan cepat, sambil mengeluarkan beberapa gepok uang yang diperkirakan berjumlah puluhan bahkan ratusan juta rupiah itu. Apakah kau mencoba untuk menyogok kami, agar kami berkhianat? Respon komandan tersebut tidak senang. Oh tidak.
Sama sekali tidak. Kami hanya ingin sedikit berbagi dan kebetulan bertemu dengan kelompok Anda. Jadi apa salahnya kalau kami membagi uang-uang yang tidak seberapa ini pada kalian? Aku lihat kalian cukup lelah, jadi apa salahnya kalau digunakan untuk membeli cemilan atau makanan ringan, dan dimakan sambil kalian berjaga? Jawab pemimpin mereka yang ternyata adalah Sagara dengan sikap angkuhnya itu. Jangan berani berbuat macam-macam di kota ini. Katakan dengan jelas. Apa maksud kalian datang kemari? Dan kenapa kalian begitu royal memberikan uang-uang tersebut pada orang-orangku? Tanya Erik yang tiba-tiba saja datang dengan ekspresi kurang senang. Apakah Anda komandannya? Tanya Sagara acuh. Ya benar. Jawab Erik singkat. Kebetulan sekali Anda telah datang, jadi aku bisa menyampaikan maksud dan tujuan kami datang ke kota ini. Ucapnya lagi masih dengan sikap angkuhnya tersebut, dan tidak keluar juga dari dalam mobilnya. Aku dengar masih banyak gedung-gedung kosong di sini, jadi kami berniat ingin membeli atau menyewa gedung-gedungnya, untuk kami jadikan tempat usaha. Kebetulan kami mempunyai miliaran uang yang tidak terpakai, jadi apa salahnya kalau kami menginvestasikannya di kota ini? Jawab Sagara panjang lebar, dan terkesan membanggakan kekayaannya. Maaf. Kalau untuk saat ini, kami tidak bisa menerima niat baik Anda. Jadi silakan putar balik, sebelum terjadi salah paham antara kita. Respon Erik tegas dan cukup bijaksana. Tidak bisakah kalian bersikap sedikit ramah, dan menerima kami untuk memasuki kota? Balas Sagara masih tetap ngotot, agar diizinkan memasuki kota. Bukankah pembeli adalah raja? Tapi kenapa kalian tidak memperlakukan kami dengan baik? Tapi malah menghalangi niat baik kami untuk masuk. Tanya Sagara cepat dan terkesan masuk akal. Maaf. Kami hanya menjalankan perintah. Untuk sementara, semua lalu lalang untuk memasuki kota dibatasi, bahkan dilarang sama sekali. Jawab Erik cepat. Kalau calon pembeli atau pengunjung dilarang memasuki kota, bagaimana kota kalian akan maju, dan mendapatkan untung? Karena calon pembeli atau pengunjungnya kalian halang-halangi untuk masuk. Tanya Sagara dengan debat liciknya itu. Itu tidak masalah bagi kota kami. Karena tanpa adanya pengunjung pun, kota ini sudah sangat kaya dan pengusahanya boleh dikatakan 95% adalah pemilik kota ini sendiri. Jadi untuk sementara, kota ini tertutup buat umum. Kalaupun bisa masuk harus menjalani pemeriksaan ketat. Tapi khusus buat kalian, tidak perlu melalui pemeriksaan, karena kami langsung menolak kedatangan kalian ke kota ini. Jadi silakan kembali lain waktu. Jawab Erik apa adanya, dan berusaha menghindari konflik yang akan terjadi, kemudian berkata lagi. Nanti setelah kami melaporkan niat baik kalian itu pada tuan kota, baru kalian akan diizinkan masuk, tapi lain waktu bukan hari ini. Sekali lagi kami minta maaf. Ucap Erik cukup sopan tapi tegas. Tidak bisakah Anda sedikit melunak, seperti menerima uang-uang ini, agar pembicaraan kita jadi lancar? Respon Sagara cuek atas penolakan itu. Memang jumlahnya tidak banyak, cuma sekitar 1,4 miliar saja. Mungkin dengan sejumlah itu, kalian bisa membeli beberapa makanan ringan, dan dimakan sambil berjaga. Bukankah itu adil namanya? Ucap Sagara lugas dan tanpa ditutup-tutupi, sambil memerintahkan pada anak buahnya, untuk mengeluarkan tas besar berisi uang sejumlah itu. Kau jangan berani macam-macam dengan menyogok kami dengan uangmu yang tidak seberapa itu. Gaji kami sudah jauh dari cukup, dan jika dikumpulkan bisa melampaui uangmu itu. Jadi cepatlah berputar balik, dan ambil uang-uangmu yang tidak berharga itu. Sekarang. Jawabnya tegas. Kau terlalu sombong komandan.
Uang segitu banyak pun tidak bisa menggoyahkan pendirianmu. Hebat. Benar-benar hebat para pengawal Birawa itu. Tidak mempan disogok atau diiming-imingi dengan uang. Aku salut pada kesetiaan orang-orangnya Birawa licik tersebut. Respon Sagara cepat tapi terlepas cakap. Kurang ajar. Jaga sikapmu. Beraninya kau memanggil tuan senior dengan namanya saja. Bentak Erik marah, kemudian memberi perintah pada bawahannya dengan suara keras. Tunggu apa lagi? Tangkap dan ringkus mereka. Perintah Erik tegas. Baik Komandan Tinggi. Jawab ratusan anak buahnya itu patuh, kemudian meluruh ke arah Sagara dan orang-orangnya tersebut. Tunggu. Kami datang kemari bukan sebagai musuh tapi kami hanya ingin membuka usaha di sini. Teriak Sagara keras, sambil keluar dari dalam mobil, diikuti oleh beberapa anak buahnya, kemudian berkata. Mengenai sikapku tadi aku minta maaf, dan akan menarik uang-uang itu untuk disimpan. Ucap Sagara cepat. Kau telah berani menyinggung nama besar Tuan Senior, maka kau patut dihukum. Pengawal. Jangan pedulikan mereka. Cepat kepung dan paksa mereka agar semuanya keluar. Perintah Erik dengan suara kerasnya itu. Jangan paksa kami Tuan Komandan. Kau pikir kami takut dengan jumlah kalian yang banyak ini? Kau lihatlah di sana. Bukankah itu bisa membuat kalian mati secara percuma, dan dengan cara mudah? Ucap Sagara dengan keyakinan tinggi, kemudian berteriak keras pada anak buahnya karena kesal. Semuanya cepat keluar. Dan persiapkan senjata kalian masing-masing. Perintah Sagara tegas. Seketika bermunculan 50-an lebih orang-orang berperawakan tinggi tegap, sambil menenteng senjata dan mengarahkannya pada Erik, termasuk pada puluhan anak buahnya itu. Sudah kami duga, kedatangan kalian ke sini pasti dengan maksud yang kurang baik. Dengan adanya senjata-senjata itu, maka kami bisa menindak kalian sesuai dengan aturan yang berlaku di kota ini. Sebelum terjadi masalah besar, cepat jatuhkan senjata-senjata kalian, dan menyerahlah. Ucap Erik dengan ekspresi marah. Hahaha. Setelah melihat kekuatanku pun kau belum mau tunduk juga. Kalau uang tidak bisa menggoyahkan pendirianmu, maka dengan senjata-senjata itu, aku harap kau akan bekerja sama denganku. Tapi jika masih tetap bersikeras, maka aku tidak akan segan-segan lagi bertindak, dan jangan salahkan jika kami bersikap kurang sopan pada kalian. Apalagi pada perempuan-perempuan cantik itu. Ucapnya dengan sikap kurang ajar. Kami boleh saja pergi, tapi biarkan perempuan sialan tersebut menemaniku barang 1 atau 2 malam saja. Jawab Sagara cepat, dengan sikap kurang ajarnya tersebut sekali lagi. Anjani, serta 2 gadis lainnya tersebut, yang mereka anggap barang mainan, hingga dengan mudahnya mereka anggap bisa digertak hanya dengan todongan senjata api itu, menjadi sangat marah. Tanpa diduga oleh siapapun, termasuk juga oleh Erik suaminya itu, tubuhnya berkelebat ke arah Sagara dengan gerakan cepat, dan sulit diikuti oleh mata biasa, melancarkan serangan cepatnya ke wajah dan mulut Sagara. Dan, plak, buk, arhe. Teriak Sagara sambil meringis kesakitan karena pedih, dari mulutnya keluar darah segar, serta 2 giginya tanggal karena ditampar serta dipukul oleh Anjani dengan kuatnya. Kurang ajar. Beraninya kau memukulku. Teriak Sagara dengan suara kuat. Tunggu apa lagi? Cepat tembak dan habisi mereka. Perintah Sagara dengan emosi tinggi. Anjani. Cepat menjauh dari manusia iblis itu. Teriak Erik dengan rasa khawatir yang sangat tinggi, atas keselamatan istri yang sangat dicintainya itu. Kakak tenang saja. Manusia kecoa seperti ini, mana bisa mencelakaiku? Jawab Anjani enteng. Dor. Dor, dor, ting, ting, ting.
Dengan cepatnya situasi menjadi kacau, tapi masih bisa diatasi oleh Erik dan anak buahnya. Secara brutal dan membabi buta, anak buah Sagara melepaskan tembakannya ke arah Erik, Anjani juga anak buahnya, tapi dengan entengnya mereka membentengi diri dengan memutar senjata pedang secara cepat, hingga beberapa peluru terpental ke segala arah, dan kejadian itu hanya terjadi dalam beberapa detik saja. Tidak mau melihat kawan-kawannya celaka atau terluka, ratusan asasin, dan ratusan ninja, serta samurai muncul di tengah-tengah pertempuran itu. Dengan gerakan cepat, mereka bergerak dengan berkelebat ke sana kemari, atau melemparkan shuriken ke arah para penembak tersebut. Akibatnya, puluhan tubuh ambruk ke tanah, karena tertancap shuriken, atau ditebas dengan senjata tajam sejenis katana dan pedang. Hanya membutuhkan waktu tidak sampai 1 menit, seluruh orang-orang tersebut telah terkapar di tanah. Ada yang tangannya terpotong, ada yang dahinya tertancap shuriken, ada yang tubuhnya terbelah dua, bahkan ada yang leher dan kepalanya terpisah dari badan. Sementara di pihak Erik, hanya ada 7 orang yang mengalami luka tembak, tapi tidak begitu membahayakan keselamatan nyawanya. Sedangkan Anjani dan Erik, tidak mengalami luka, atau menerima tembakan yang dilepaskan secara membabi buta itu. Cuma tangannya saja yang kebas, karena terlalu kuat memutar pedang untuk melindungi tubuhnya dari terjangan peluru. Beruntung mereka diselamatkan oleh kemunculan ratusan teman-teman ninja, asasin juga samurai itu, jika tidak, kemungkinan dia dan suaminya akan mati tertembus peluru. Kini, tempat itu menjadi sepi kembali yang tinggal hanya Sagara yang sedang berdiri ketakutan. Dengan mulut mengeluarkan darah segar, yang berasal dari 2 giginya yang tanggal tersebut. Karena kaulah semua ini terjadi, maka kau harus bertanggung jawab, dengan membiarkan tubuhmu kami cincang. Ucap Erik dengan suara tinggi dan menyeringai buas. Tolong ampuni aku. Aku mengaku salah. Jawab Sagara ketakutan. Sudah sejauh ini. Enak saja kau mau minta maaf. Bahkan dengan kurang ajarnya kau menyebut istriku ini, juga 2 wanita lain itu sebagai sialan. Jawab Erik marah dan dalam emosi tinggi. Kalau belum merobek mulut kurang ajarmu itu, aku merasa belum puas hidup sebagai manusia. Karena kau telah berani mengucapkan itu, maka terimalah jurus penentuan ini, ucap Anjani dengan ekspresi sangat marah sekali. Hia! Teriaknya kuat, dan buk. Ark! Teriak Sagara keras, sambil memegang selangkangannya, yang ditendang dengan kuat oleh Anjani, dilandasi rasa marah dan tersinggung yang teramat sangat besar tersebut. Itu yang orang katakan teknik pemutus keturunan. Ucap Anjani masih dalam raut wajah kesal tapi terlihat puas. Bersambung.